Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martio Merifendi, NIM 2008745 dari Fakultas Ilmu Olahraga, Jurusan Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga, Universitas Negeri Padang. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Irfan Arifianto SPD MPD dan Bapak Profesor Dr. Pilihan Kiram. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa contoh mengenai fungsi dari diagnosa gerakan, dan berikut contohnya. Untuk yang pertama adalah contoh dari fungsi diagnosa dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada sebagai pedoman atau dasar untuk memberikan koreksi kesalahan yang terjadi. Di sini contohnya adalah ketika pelatih memberikan evaluasi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik, baik di dalam gerakan yang umum maupun gerakan yang khusus. Kemudian untuk mengidentifikasi jenis dan faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Jadi di sini contoh fungsi diagnosa itu adalah untuk memberikan gambaran kenapa gerakan peserta didik dapat terjadi kesalahan. Jadi di situ fungsinya adalah untuk mengoreksi atau mengidentifikasi maksud saya. Kemudian yang terakhir adalah untuk memperkirakan atau menemukan alternatif bantuan untuk perbaikan kesalahan terjadi. Di sini contoh fungsi diagnosa itu adalah untuk memberikan jalan keluar atau menemukan jalan-jalan yang alternatif atau efisien guna memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Untuk poin kedua itu ada koreksi dalam proses pembelajaran. Contohnya adalah seorang pelatih yang memberikan komentar kepada gerakan yang dilakukan oleh peserta didik, baik gerakan khusus maupun gerakan umum. Jadi di sini pelatih memberikan koreksi atau sejenis komentar. Namun dalam hal ini pelatih memberikan komentar yang membangun atau kritik yang membangun, bukan kritik yang kesannya itu menjerumuskan atau mendaunkan mental dari peserta didik. Jadi di sini koreksi tersebut contohnya itu tujuannya untuk memberikan sebuah dorongan agar peserta didik tidak melakukan kesalahan tersebut secara berkala atau secara berkelanjutan. Kemudian saat memberikan koreksi atau mengenai diagnosa gerakan, kita dalam menyampaikan tidak perlu menggunakan kata-kata yang intonasinya keras, tapi kita harus memberikan intonasi nada yang sesuai atau sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya. Misalnya kesalahannya sangat fatal atau dapat mengakibatkan kerugian bagi tim atau bagi dirinya sendiri, maka kita sedikit memberikan tekanan, tapi tekanan tersebut memberikan tanggung jawab dan memberikan motivasi kepada peserta didik. Kemudian setiap kesalahan tidak lupa kita harus memberikan pujian. Dalam arti kata pujian itu bukan kita mendukung terjadinya kesalahan tersebut untuk dilanjutkan kembali, namun yang kita puji itu seperti ini. Misalnya ketika peserta didik atau pemain bola gagal melakukan tendangan penalti, maka kita harus memberikan sedikit pujian seperti gerakan itu sudah mantap, tendangan itu sudah mantap, tinggal tambahkan akurasinya dan arahnya yang tepat. Poin terakhir ada terapi kesalahan gerak. Contohnya pelatih memberikan porsi latihan yang cukup banyak agar pemain tersebut dapat minimalisir terjadinya kesalahan gerak lagi. Karena dengan terapi yang secara berkala atau secara bertahap-tahap namun sering dilakukan, akan berdampak positif bagi peserta didik yang sering melakukan kesalahan gerak. Contohnya dalam cabang olahraga bulu tangkis, ketika peserta didik gagal melakukan backhand atau biasa dibilang dengan pukulan menyamping dalam permainan bulu tangkis, dan di sini pelatih memberikan terapi berupa melakukan gerakan backhand dengan kuda-kuda yang bagus tanpa bola dan dilakukan secara terus-menerus dengan waktu yang telah ditentukan agar terapi gerak tersebut akan tercipta dan akan menjadi tahap automatisasi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa contoh dari diagnosa gerakan. Terlebih kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya baik dalam penyampaian materi, penggunaan bahasa, dan pemberian contoh. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.